Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Apa kabar hari ini? Ya, tentu kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih setianya sehingga di hari ini kita boleh berada di kelas ini dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat. Nah, hari ini sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita membukanya dalam doa dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 atau berada di minggu yang ketiga. Sebelum kita masuk pada materi kita di hari ini, terlebih dahulu rekan-rekan sekalian, saya menyajikan sebuah gambar di sini. Dan mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan makna gambar ini. Kira-kira siapa yang boleh memberikan pendapat? Ya, Iskia, boleh silakan. Terima kasih, Ner. Dari gambar tersebut seringkali mencerminkan sifat manusia yang selalu berorientasi pada keberhasilan tanpa mengedepankan apa yang ditekuni dalam dirinya. Dan pesan dari gambar tersebut bahwa jangan pantang menyerah dengan apa yang ditekuni dan selalu berorientasi dari diri kita untuk mencerminkan kepada banyak orang. Oke, baik, terima kasih Hiskia. Beri tepuk tangan dulu untuk Hiskia. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan pendapat terkait dengan gambar ini? Ada yang bisa? Ya, Ian boleh. Dari gambar itu kan kita asumsikan bahwa jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena apa yang dilakukan kita itu merupakan tujuan kita sendiri. Jadi jangan menyerah, tetaplah kita lanjutkan perjuangan kita untuk menekuni hal yang akan kita miliki. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ian. Saya berpendapat juga hal yang sama, di mana kita harus tetap fokus dengan apa yang kita jalani. Saat ini rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa akuntansi berarti diberikan kesempatan untuk belajar mata kuliah akuntansi supaya nantinya ke depan kalian bisa meraih tujuan kalian. Nah, mungkin itu sebagai pengantar kita di perkuliahan hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi kita di hari ini, tentu kita harus memperhatikan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester kita atau RPS, di mana berdasarkan RPS ini kita sudah berada pada minggu yang ketiga atau berada di pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan berdiskusi atau membahas terkait dengan materi jurnal umum. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu terkait dengan sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana yang pertama di sini mahasiswa itu harus mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi pada entitas jasa atau pada tahap pencatatan. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan itu berkaitan dengan bahan kajian atau materi. Di sini terdapat beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada siklus akuntansi, kemudian bukti transaksi, kemudian jurnal umum, memposting ke buku besar, dan terakhir adalah neraca saldo. Khusus untuk materi siklus akuntansi dan bukti transaksi, ini kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hal berikut yang perlu kita perhatikan terkait dengan bentuk dan metode pembelajaran. Nah, untuk bentuknya adalah bentuk kuliah, kemudian untuk metode nanti ada metodenya seperti ceramah, kemudian diskusi, dan ada case-based learning. Untuk media yang kita gunakan, kita bisa menggunakan laptop, menggunakan alat bantu seperti LCD, dan nanti akan menggunakan whiteboard. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan pengalaman belajar mahasiswa, di mana mahasiswa nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi pada entitas jasa. Nah, itu yang poin-poin yang perlu diperhatikan. Kemudian yang bagian terakhir itu terkait dengan kriteria penilaian, di mana kriteria penilaian di sini akan dinilai terkait dengan ketepatan dan penguasaan materi. Kemudian untuk bentuknya nanti itu ada bentuk tes, kemudian bentuk lisan, tulisan, dan nantinya akan ada kuis. Untuk persentase penilaian itu sebesar 15%.
Kemudian saya perlu mengingatkan kembali terkait dengan bobot penilaian secara keseluruhan dari isi materi dari awal semester sampai akhir semester, di mana ada persentase kehadiran 20% yang perlu rekan-rekan sekalian perhatikan karena ini sangat berpengaruh dalam proses penilaian. Kemudian yang kedua terkait dengan soft skill yang nilainya sebesar 30% dan yang terakhir terkait dengan hard skill yang nilainya sebesar 50%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, Iskia. Untuk proses perkuliahan ke depan, apakah bisa dilakukan secara online? Ya, baik, terima kasih. Untuk proses perkuliahan ke depan, itu kita nantinya akan melakukan perkuliahan tetap di dalam kelas. Nah, kecuali nanti ketika ada hari libur atau tanggal merah, itu kita akan kompensasi atau diganti dengan hari yang lain. Ya, untuk slide berikutnya ini ada beberapa perusahaan jasa. Ada Gojek, kemudian ada Grab, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ketika perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan pencatatan keuangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Frasti? Jadi pengaruh pada perusahaan jika tidak melakukan pencatatan keuangan yaitu yang pertama pengambilan keputusan yang buruk. Dan yang kedua, ketidakefisienan operasional. Dan yang ketiga, kesalahan pengelolaan keuangan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Frasti. Ya. Tentunya ketika suatu perusahaan itu tidak melakukan pencatatan keuangan, tentu perusahaan tidak bisa mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan juga tidak bisa mengetahui apakah perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Nah, itu sebagai pengantar kita. Slide selanjutnya kita bisa melihat siklus akuntansi di mana jurnal umum ini akan kita buat setelah adanya transaksi. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang siklus akuntansi, kemudian yang kedua persamaan akuntansi, yang ketiga saldo normal. Ada lagi? Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan akuntansi. Ada yang masih ingat tentang persamaan akuntansi? Jadi, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Di mana aset itu saldo normalnya ada di posisi debit, sedangkan liabilitas dan ekuitas itu ada di kredit. Oke, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk bisa mengerjakan jurnal umum, tentu kita harus memahami terlebih dahulu tentang persamaan akuntansi. Ada yang sudah pernah mengerjakan jurnal umum atau sudah pernah belajar tentang jurnal umum? Ya, silakan Giovanni. Kalau menurut Geoner, jurnal umum adalah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal, di mana dalam jurnal umum terdapat tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Oke, baik, terima kasih Giovanni. Nah, intinya jurnal itu digunakan untuk kita mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi. Nah, jurnal itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi analisa, kemudian fungsi mencatat, dan fungsi historis. Fungsi analisa di sini artinya seorang akuntan atau mahasiswa akuntansi itu harus mampu menganalisis transaksi, harus bisa menentukan apakah transaksi ini dilakukan secara tunai atau dilakukan secara kredit, harus bisa menentukan akun-akun yang terkait. Apakah akun itu akan dicatat di posisi debit atau akan dicatat di posisi kredit. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi mencatat. Fungsi mencatat artinya apa? Artinya jurnal umum ini akan digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi historis. Fungsi historis artinya jurnal ini akan mencatat atau merangkum setiap transaksi yang terjadi. Nanti di kemudian hari ketika ada pemeriksaan, kita bisa mengecek kembali pada jurnal umum. Untuk jurnal khusus ini, nanti kita akan bahas atau didiskusikan di
materi entitas dagang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, bentuk dari jurnal umum itu terdiri dari kolom tanggal, kemudian nama akun, referensi, debit, dan kredit. Nah, untuk bisa mengerjakan jurnal umum ini tentu ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus bisa menganalisis transaksi, kemudian menentukan akun-akun yang terlibat, kemudian menentukan posisi akun-akun tersebut, apakah nantinya akun tersebut akan dicatat di posisi debit atau dicatat di posisi kredit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mega. Jadi penjelasannya ada yang saya tanyakan, yaitu fungsi kolom referensi yang ada pada tabel jurnal. Terkait dengan fungsi kolom referensi. Baik. Nah, fungsi kolom referensi ini akan kita gunakan untuk menginput atau kode akun yang akan kita gunakan ketika kita memposting akun-akun tersebut ke buku besar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, aturan debit dan kredit. Nah, kalau kita akan mengerjakan jurnal umum, tentu kita harus memahami aturan debit dan kredit. Kalau aturan yang ini kita sudah pernah bahas atau kita sudah pernah diskusikan di materi kita sebelumnya yang berkaitan dengan persamaan akuntansi. Di materi sebelumnya kita sudah membahas aturan debit dan kredit, di mana aset kalau bertambah itu ada di posisi debit, sedangkan liabilitas dan ekuitas itu akan berada di posisi kredit. Nah, untuk pendapatan dan beban, ini kenapa pendapatan itu ada di posisi mana? Ada di posisi kredit, sedangkan beban itu ada di posisi debit. Nah, kenapa pendapatan itu dicatat di posisi kredit dan beban itu di posisi debit? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kenapa pendapatan ini dicatat di posisi kredit, sedangkan beban itu dicatat di posisi debit? Nah, sekarang pendapatan itu ketika ada pendapatan, maka apakah akan berpengaruh pada ekuitas atau tidak? Berpengaruh. Berarti ketika ada pendapatan, maka ekuitas atau modal akan bertambah. Sehingga dicatat di posisi kredit karena ekuitas bertambah. Sedangkan untuk beban, kenapa beban itu dicatat di posisi debit? Karena beban ini akan mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang itu akan dicatat di posisi debit. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini kita akan membahas terkait dengan contoh kasus. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, PT Jet Ekspedisi, ini perusahaan apa ini? Perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Perusahaan jasa. Nah, PT Jet Ekspedisi ini bergerak di bidang apa? Pengiriman paket dan barang-barang lainnya. Di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2024, dimiliki dan dipimpin oleh Pak Kamarudin. Berikut adalah kode akun dan nama akun yang sudah disajikan. Jadi dari kode 1 sampai dengan kode 5. Ini kan kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kode akun. Kode 1 itu terkait dengan aset, kode 2 itu untuk akun utang, kode 3 itu untuk akun apa? Ekuitas atau modal, kemudian kode 4 untuk akun pendapatan, dan kode 5 itu untuk akun beban. Ya, selanjutnya kita akan membahas transaksi yang terjadi pada perusahaan di mana pada tanggal 1 Oktober 2024 pemilik menginvestasikan dana dan kendaraan operasional ke dalam perusahaan sebagai modal awal itu masing-masing sebesar 50 juta dan 15 juta. Nah, dari transaksi yang terjadi ini kita perlu melakukan analisis. Kenapa di sini kas ada di debit, kemudian kendaraan juga ada di posisi debit, dan terakhir ekuitas itu ada di posisi kredit. Kenapa seperti ini? Tentu kita perlu melakukan analisis. Kenapa kas itu berada di posisi debit? Karena dari transaksi yang terjadi ada penambahan kas. Penambahan kas sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua ada penambahan kendaraan. Penambahan kendaraan sebesar berapa? 15 juta. Kenapa kendaraan itu dicatat di posisi
debit. Karena kendaraan ini bagian dari aset. Jadi ketika aset bertambah, maka kendaraan akan dicatat juga di posisi debit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya lanjut ke transaksi yang berikutnya, transaksi tanggal 3 Oktober 2024. Di sini perusahaan menyewa sebuah gedung atau bangunan untuk tempat usaha secara tunai, nilainya sebesar 2.500.000. Jurnalnya beban sewa dicatat di posisi debit, sedangkan kas itu dicatat di posisi kredit. Kenapa beban sewa di debit, kenapa kas di kredit? Ada yang bisa jawab? Kenapa seperti ini? Karena dari transaksi yang terjadi, itu ada penambahan beban. Perusahaan mengeluarkan uang, sehingga beban perusahaan itu bertambah. Bertambah, maka dicatat di posisi debit. Beban sewa itu dicatat di posisi debit. Sedangkan kas, kenapa itu dicatat di posisi kredit? Karena ada apa? Ada pengurangan kas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke slide berikutnya. Transaksi tanggal 4. Ada yang bisa mengerjakan transaksi tanggal 4? Ya, silakan. Untuk format jurnal ada kolom apa tadi? Tanggal, kemudian nama akun, ada apa lagi? Referensi, kemudian debit dan kredit. Sudah? Siapa nama tadi? Regina. Regina bisa menjelaskan kenapa ini perlengkapan dicatat di debit, kemudian peralatan di debit, kemudian ada utang usaha di kredit? Karena jika perlengkapan dan peralatan bertambah, itu saldo normalnya ada di debit, dan utang usaha bertambah, saldo normalnya ada di kredit. Jadi karena perlengkapan bertambah, dicatat di posisi debit, sedangkan peralatan bertambah dicatat di posisi debit, sedangkan utang usaha dicatat di posisi kredit. Kenapa di sini utang usaha? Karena pembayaran secara kredit. Karena transaksinya itu dilakukan secara kredit. Baik, terima kasih. Nah, untuk transaksi tanggal 6, ada yang bisa mengerjakan transaksi tanggal 6? Ya, Mega, silakan Mega. Untuk jawaban dari Mega, sudah benar atau masih salah? Salah di mana? Salah di utang usaha. Seharusnya apa? Seharusnya apa ini? Ya? Seharusnya kas. Kemudian yang dikredit apa? Pendapatan jasa. Kenapa kas di posisi debit? Karena ada penambahan kas. Kemudian kenapa pendapatan jasa ada di posisi kredit? Karena pendapatan saldo normalnya itu di posisi kredit. Dari transaksi ini ada penambahan pendapatan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk transaksi tanggal 9. Ada yang bisa menjawab transaksi tanggal 9? Safitri boleh?
Ya, untuk jawaban dari Safitri sudah benar atau masih salah? Safitri bisa menjelaskan kenapa beban iklan dicatat di debit, kemudian kas di posisi kredit? Karena pada transaksi yang terjadi ada beban iklan, ada penambahan beban iklan, maka posisi normal beban jika bertambah di debit, kemudian kas berkurang, posisi normalnya di kredit. Oke, baik. Terima kasih, Safitri. Jadi, dari transaksi yang terjadi ada penambahan beban. Penambahan beban itu sebesar berapa? Sebesar 250.000. Ketika beban bertambah, maka akan dicatat di posisi debit, sedangkan ada pengurangan kas itu dicatat di posisi kredit sebesar 250. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya, rekan-rekan, kita akan mengerjakan latihan soal. Nah, untuk latihan soal kali ini, silakan rekan-rekan sekalian mengakses pada link yang sudah saya bagikan. Silakan duduk secara berkelompok untuk berdiskusi terkait dengan latihan soal. Silakan duduk secara berkelompok. Jadi itu kan tanggal 5 ada penerimaan pendapatan jasa. Itu di dalam jurnal kita catat bagaimana? Nah, jadi kita akan bahas tanggal 5, transaksi tanggal 5, menerima pendapatan jasa desain sebesar 5 juta secara tunai. Nah, jadi jurnal yang akan kita buat yaitu kas pada pendapatan, kas di debit, dan pendapatan di kredit. Ada yang mau bertanya? Kenapa pendapatannya di kredit, kenapa kasnya di debit? Nah, kenapa kas di debit? Karena di sini terjadi penambahan kas, sedangkan saldo normalnya kas bertambah dicatat pada sisi debit dan pendapatan bertambah dicatat pada sisi kredit. Oh, Teman-teman sudah mengerti? ya sudah. Terima kasih. Iya. Baik teman-teman, sesuai dengan latihan soal yang diberikan oleh Ner tadi, di sini ada tanggal 10 Januari ya, transaksi membayar iklan digital melalui kas sebesar 1.500.000. Kira-kira bagaimana proses transaksi dalam jurnal umum dari transaksi tersebut? Kan ini di transaksi tanggal 10 ini kan membayar iklan digital melalui kas. Jadi otomatis iklan digital ini kan akan bertambah, jadi posisinya di debit. Nah, untuk kredit kan kalau kemarin gimana? Kalau kredit kan Kas. Jadi kreditnya masih di sebelumnya di kredit ya. Jadi iklan digital pada kas sebesar 1.500.000. Begitu sih. Ya toh? Selanjutnya kita akan membahas transaksi tanggal 2 Januari. Uang tunai sebesar 30 juta disetorkan ke rekening bank perusahaan. Kalau menurut teman-teman itu dicatat di sebelah mana? Kalau untuk kas itu mau dicatat di debit. Tapi kalau ini kan uang tunai sebesar 30 juta disetorkan ke rekening bank. Berarti akun banknya ketambahan dana 30 juta terus kasnya kurang 30 juta. Jadi kalau kita udah tahu hal tersebut, maka pencatatannya jadi bank atau kas pada bank, debit dan kreditnya kas. Karena kita setor uang bank, artinya kas di tangan itu tidak ada, tapi menambah akun di bank. Sampai sini boleh? Nah teman-teman, dari tugas yang kita dapat, kita akan membuat jurnal umumnya. Nah ini transaksinya, dari tanggal 7 kita ambil dengan transaksi membayar gaji karyawan sebesar 4 juta secara tunai. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau untuk membayar gaji karyawan itu kan akan kemungkinan muncul yang namanya akun beban gaji karyawan. Jadi untuk beban sendiri itu saldo normalnya di sebelah debit. Jadi untuk debit beban gaji karyawan sebesar 4 juta. Dari sisi debit sudah dapat, menurut teman-teman dari sisi kredit? Itu kan dari soal sudah tertulis bahwa membayar gaji karyawan sebesar 4 juta secara tunai. Ya, saat ini kita masuk pada sesi diskusi dan masing-masing kelompok akan memberikan penjelasan terkait dengan soal yang sudah dibahas. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan? Baik. Jadi Mer, untuk transaksi yang kami bahas adalah transaksi 2 Januari, di mana uang tunai sebesar 30 juta disetorkan ke rekening bank perusahaan.
Nah, untuk pencatatannya sendiri, karena uang tunai sebesar 30 juta disetorkan ke rekening bank perusahaan, maka akun bank perusahaan, kas pada bank bertambah sebesar 30 juta, sedangkan untuk kas berkurang sebesar 30 juta. Kenapa akun kas bank itu bertambah? Karena kas bank itu termasuk pada akun aset, di mana akun aset saldo normalnya kalau bertambah di debit, dan kas itu saldo normal yang berkurang itu di kredit. Oke, jadi karena ada penambahan kas, sehingga kas bank itu dicatat di posisi debit, sedangkan kas yang berkurang itu dicatat di posisi kredit. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok berikut, kelompok 2, ada yang bisa menjelaskan? Baik, di sini transaksi pada tanggal 5 Januari menerima pendapatan jasa desain sebesar 5 juta secara tunai. Jadi untuk jurnal yang akan dibuat yaitu kas pada pendapatan jasa. Kenapa kas pada pendapatan jasa? Nah, kenapa kas pada pendapatan jasa? Karena pada transaksi ini terjadi penambahan kas dan kas saldo normalnya yaitu di debit, sehingga kas bertambah dicatat di sebelah debit, Kemudian dan pendapatan bertambah di sebelah dicatat kredit. di sebelah kredit. Oke, kemudian untuk selanjutnya kelompok 3, silakan untuk memberikan jawaban. Baik, sesuai dengan transaksi mana yang perlu kami ambil, yaitu transaksi pada tanggal 10 Januari tentang membayar iklan digital melalui kas sebesar 1.500.000. Mana pencatatan pada jurnal umum beban iklan pada kas, mana beban bertambah dicatat di sebelah debit dan kas berkurang dicatat di sebelah kredit. Kenapa kas tadi dicatat di kredit? Karena kas berkurang. Karena kas berkurang. Oke. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 4, ada yang bisa memberikan penjelasan? Dari hasil diskusi kami mengambil transaksi 7 Januari dengan membayar gaji karyawan sebesar 4 juta secara tunai. Dari hasil diskusi kami dari sisi debitnya beban gaji dan juga pada sisi kreditnya kas. Kenapa beban gaji di debit? Karena beban gaji bertambah, kemudian dan kas berkurang dicatat di posisi kredit. Oke, terima kasih. Ya, baik rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah membahas materi dan sudah berdiskusi terkait dengan contoh kasus pada jurnal umum, dan di akhir ini saya membuat beberapa kesimpulan terkait dengan pertemuan kita di hari ini. Yang pertama, jurnal umum itu merupakan bagian yang penting dalam suatu transaksi. Nah, untuk bisa mengerjakan jurnal umum ini, tentu kita harus bisa memahami aturan debit dan kredit atau memahami persamaan akuntansi, sehingga kita bisa melakukan analisis terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, untuk menutup pertemuan kita di hari ini, saya menutupnya dengan kalimat bijak dari Michael Jordan. Dia mengatakan bahwa saya telah gagal berkali-kali dalam hidup, dan itulah mengapa saya berhasil. Demikian perkuliahan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan menutup perkuliahan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.